Bapa di surga, kembali kami mau membaca firman-Mu, terangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu selalu, supaya kami mengerti memahami setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas nafas hidup hari ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Yesaya 36 ayat 1 hingga 22. Pasal 36 sampai 39 adalah Yesaya dalam zaman Raja Hizkia. Pasal 36 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Terdapat juga di kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 hingga 37 dan 2 Tawari pasal 32 ayat 1 hingga 19 yang berbunyi demikian. Maka dalam tahun keempat belas zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakish ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asap, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang, kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Fir'aun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia, sambil berkata kepada Yuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang menderainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab inilah kata Raja Asyur, adakala perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia memujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia.
Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia kepada istana, dan Sebna panitera negara dan Yoab bin Asap bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang suka akan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam hidupnya, dan menjadi pelaku-pelaku firman dan memberitakan firman itu kepada dunia, pada orang-orang yang benar mengenal Injil dan keselamatan dari Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati seluruh dunia ini dengan firman-Nya. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya semuanya. Tuhan Yesus selalu ingin Anda semua mengenal Dia secara pribadi. Tuhan Yesus mengasihi Anda karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selamanya dalam keagungan-Mu yang kudus, dalam cahaya kemuliaan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah memberikan kami pertobatan setiap hari, membawa kami kepada jalan-jalan terang-Mu. Walaupun kami banyak mengalami hal-hal buruk, hal pencobaan, hal ujian apapun itu yang berasal dari si jahat, tetapi kami percaya bahwa di dalam segala pencobaan itu ada kuasa terang-Mu yang selalu menyinari hati dan jiwa kami untuk terus berpaut padamu, untuk berpegang padamu dan bertopang dan menyandarkan sepenuhnya kehidupan kami kepadamu. Setiap hari kami mau hidup dalam pertobatan, puasa, dan juga hidup dalam Engkau semata-mata Sang Terang. Biarlah kami mencintai Engkau dan mencintai diri kami juga, supaya kami setiap hari diperbaharui dalam kasih anugerah-Mu. Sudah kami banyak melakukan hal-hal yang mungkin bagi orang lain kecil, tetapi bagi Tuhan berharga. Tetapi kami juga harus mencintai diri kami sendiri, berlaku untuk kebaikan dan kesehatan kami, untuk menyegarkan baik hati, hidup, pikiran kami, untuk berdiam diri dan tenang hanya bersama hadirat-Mu semata-mata. Untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu, kami tak bisa hidup tanpa pujian penyembahan. Kami tak bisa hidup tanpa doa-doa kepadamu. Kami tak bisa hidup tanpa curhat dan bercerita hanya kepada Engkau. Kami tak bisa hidup tanpa puasa-puasa kedagingan dan juga puasa-puasa yang membuat kami hancur dalam seketika, yaitu puasa-puasa yang mengharuskan kami untuk berdiam diri hanya di dekat-Mu, menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang mungkin bagi manusia kecil, tetapi itu sangat berharga di mata Tuhan, yaitu hal-hal buruk yang mendatangkan dosa bagi kami. Karena itu setiap hari kami mau berdiam diri, mau bersekutu dengan Engkau semata-mata. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. God bless you all. Immanuel, sampai Maranatha. Tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, berdoa berjaga-jaga. Jadilah pemberita-pemberita firman kepada dunia hingga tiba kesudahannya. Kita semua akan dipanggil satu persatu menghadap Dia, Sang Juru Selamat. Percayalah kepadanya karena Dia akan memberikan Anda kehidupan yang kekal. Bersekutulah dengannya, carilah Dia, karena kerajaan Allah ada di dalam setiap hati orang-orang yang ingin mencari kerajaan itu sendiri. Kenalah Yesus Kristus sebelum Anda membutakan mata hati, jiwa, dan pikiran Anda untuk menerima kasih karunia keselamatan itu. Berdoalah bagi semua orang jahat, berdoalah bagi pertobatan dunia, elit global, orang-orang pemimpin dunia, kerajaan kegelapan, dan juga orang-orang belum percaya, agar Tuhan bukakan pintu dan buta mata hatinya agar dibukakan dalam terang. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati semua orang di seluruh dunia ini.